Shalom, saudaraku Yesus Tuhan, selamat pagi. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita membahas yang disebut dengan menerobos bagian yang ketiga. Di bagian yang ketiga ini kita tahu bahwa kita mengawali dengan sebuah firman Tuhan yang berkata dalam Mazmur 145 ayat yang 14 dikatakan, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan menegakkan bagi orang yang tertunduk. Di ayat ini kita jelas bahwa ada orang-orang yang sederhana, yang betul-betul jatuh dan tertunduk, tapi di tangan Tuhan ada penopangan dan ada penegaan sehingga layak bagi orang-orang ini bisa maju ke depan untuk menerobos menikmati anugerah Tuhan. Salah satu contoh kemarin adalah perempuan yang sakit pendarahan dan juga seorang buta. Dan pagi ini kita akan melihat bahwa ada satu anugerah yang besar terjadi bagi orang yang betul-betul datang kepada Tuhan. Dikatakan saudaraku kasih Tuhan, ketika Tuhan sedang menyendiri supaya tidak terganggu, lalu apa yang terjadi di dalam Markus 7 ayat yang ke-25 dikatakan, malahan seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datanglah dengan tersyukur di depan kakinya. Saudaraku kasih Tuhan, selalu terjadi yaitu bahwa mendengar tentang Yesus, mendengar akan Tuhan Yesus itu awal dari sebuah terobosan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah sendiri. Ketika kita mendengar akan Yesus, yaitu firman yang telah menjadi daging, maka timbul yang disebut dengan iman. Dikatakan dalam Markus 5 ayat yang ke-27, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Hal ini terjadi pada orang yang sakit pendarahan. Begitu juga dalam Markus 10 ayat yang 47, ketika didengar bahwa itu ada Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini terjadi kepada Bartimius yang buta. Begitu juga saudaraku kasih Tuhan terjadi dengan seorang ibu ini yang anaknya kerasukan setan, di mana dia datang kepada Yesus dan dia tersungkur di situ. Dia mohon kemurahan Tuhan. Dikatakan perempuan itu seorang Yunani, seseorang yang lain, bukan orang Yahudi. Apa yang dikatakan Yesus di ayat yang ke-21, 27, lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi saudaraku kasih Tuhan berkata, nanti dulu, biarlah anak-anak itu kenyang. Dengan kata lain, tunggu dulu, sabar, ada waktu Tuhan. Saudaraku kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan, Markus 7 ayat yang ke-28, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan rempah-rempah yang dijatuhkan anak-anak. Artinya bahwa dia dengan kerendahan hatinya, dia berkata, benar katamu, tapi aku tahu bahwa anugerahmu itu bisa menyembuhkan. Melihat hal itu, maka Yesus pun menjamah akan atau menyembuhkan akan anak yang kerasukan itu. Sehingga Tuhan berkata, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Saudaraku kasih Tuhan, kalau kita melihat kisah ini kisah yang luar biasa. Bahwa ternyata selalu ada jalan, ada topangan, ada penegaan bagi orang yang bersandar kepada Tuhan. Izinkanlah hidup kita ini terbuka dan membuat kita mau bersandar dan mempercayai Tuhan. Bagi Tuhan tidak pernah ada jalan buntu, selalu ada jalan keluar ketika kita melakukan sesuatu dan mempercayai Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang menegakkan, Tuhan adalah Tuhan yang menopang.
Dia akan membuat hidup kita boleh menerobos dan masuk dan menikmati anugerah-Nya. Biarlah saudara dan saya adalah orang yang mau menanti tanpa iman yang tergoncang. Waktu Tuhan akan menegakkan hidupmu. Waktu Tuhan akan menopang hidupmu dan membuat saudara masuk, menerobos, dan menikmati anugerah-Nya. Biarlah ini terjadi dalam hidup saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, biarlah hidup kami adalah hidup yang merendahkan diri, sehingga kami boleh mempercayai Tuhan dan kami boleh menikmati terobosan dan anugerah Tuhan yang disediakan buat kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok.